Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhirnya penulis drain olinya ya, gak kelihatan ada bubuk macam-macam yang jadi kekhawatiran penulis. Jadi nggak ada bubuknya ya. Untuk wheel dilution, waduh, nggak tahu. Ini warna olinya hijau karena pakai aditif warna biru. Jadi ya tunggu uji oli berikutnya ya. Kilometer oli 476, tapi kita anggap 400 saja ya, karena waktu 83 km nggak di reset, waktu pemakaiannya Prima XP itu nggak di reset, jadi kita anggap 400 km aja. Untuk penggantinya pakai oli Mesran Super 20W 50 kaleng yang atasnya berkarat parah, jadi olinya warna gelap. Setelah dituang ini warnanya coklat, tapi ada kehijauan gitu ya kalau dilihat dari luar. Terus tentu ini adalah minyak silikon sekitar 25 ml dan minyak sawit 25 ml. Sudah ada campurannya stearik acid dan boric acid, pupuk boron ya. Sudah penulis panaskan, jadi nggak ada endapan ya, endapannya penulis pisah juga. Terus ini adalah volume yang sudah dikurangi. Jadi ini tambah ini, nggak disertakan endapannya. Ada endapannya nggak penulis ikutkan ya. Ini volumenya mungkin ya 950 ml mungkin, karena ini olinya sudah teroksidasi parah, jadinya kayak oli rusak, harusnya nggak layak pakai. Olinya juga udah penulis uji panggang oli, dan ternyata olinya encer, mungkin sekelas 10W40 atau ya lebih encer. Jadi kalau beli oli bekas yang botol plastik lebih baik daripada yang sudah karatan begini ya. Yang karatan ini nggak bagus. Ini harganya cuma 33.000 saya tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk oli kali ini penulis nggak punya ekspektasi tinggi, karena ya kondisinya sudah kayak oli bekas ya. Olinya sudah lebih encer, warnanya sudah gelap ya, sebenarnya nggak layak ya untuk oli mesin. Jadi kalau mau beli oli lama itu ya harus dipastikan kondisi kalengnya oke. Kalau beli yang kalengan, beli yang botol plastik itu masih lebih baik kondisi olinya daripada yang kalengan ya. Ini berdasarkan pengalaman nyoba-nyoba oli produk lama ya. Sebenarnya yang kaleng itu penulis juga pengalaman cukup oke, seperti misalnya oli Hengcang itu ya, kondisi kalengnya cukup baik, jadi olinya masih termasuk layak pakai dan terbukti juga cukup baik untuk digunakan. Cuma sayang harganya sekarang kalau nggak salah naik ya. Hengcang itu ya kira-kira
apa ya perbandingannya ya, sama kayak oli 20W50 yang rekomendasi lah, guys. Anggap aja kayak Win Formula, kayak Unik Oil gitu ya. Penulis juga mempergunakan aditif yang termasuk komplit, walau tanpa oli samping. Penulis pakai campuran dari stearik acid dan boron, pupuk boron ya, walau nggak pakai endapannya. Jadi endapannya cairannya penulis panaskan, dan penulis tidak menggunakan endapan. Jadi sebelumnya penulis itu nyampur terus langsung masuk mesin. Kalau yang sekarang penulis panasi dulu, dan setelah dipanasi penulis nggak pakai endapannya. Bedanya adalah ketika kondisi dingin, bubuk-bubuknya itu masih melayang di olinya. Kalau sudah dipanasi, ada bagian yang mengendap di bawah. Untuk yang ingin coba juga pakai boron dan pakai minyak silikon, boronnya coba dilarutkan ke minyak silikon, stearik asidnya dilarutkan ke minyak goreng, baru setelah dipanasi terpisah, kemudian baru dicampurkan. Jadi panasi terpisah. Kalau ada endapan ya jangan dipakai endapannya. Terus kalau sudah nggak pakai endapan baru dicampur ya. Terus impresi dari oli sebelumnya, penulis lupa satu oli lagi yang jadi campuran, yaitu oli Uniloop. Jadi olinya adalah Uniloop Prima XP Enduro 4T Orange 2 botol. Jadi campuran olinya itu. Terus minyak gorengnya ya mungkin berapa ya, 350 ml, 50 ml minyak goreng Mama Suka 350 ml, terus minyak silikon sekitar 50 ml atau lebih. Karena campuran itu rasanya mesin itu jadi halus RPM atas, RPM bawah kayaknya ya. Oli yang harusnya encer sekarang terasa cukup kental. Nah, gara-gara resep minyak silikon ini membuat penulis berpikir, wah, apa jangan-jangan dengan menggunakan minyak silikon ini jadi bisa ya menggunakan oli bekas. Jadi oli yang sebelumnya terasa terlalu encer untuk motor penulis, setelah campuri minyak silikon jadi enak lagi. Cuma ada satu karakter ya dari pemakaian minyak silikon ini, yaitu adalah efeknya nggak instan. Jadi ketika mesin dingin itu kan minyak silikon misah. Nah, saat misah itu maka sifat olinya yang jadi berperan. Jadi oli dasarnya yang mulai kerja. Memang aditif ada efek, boronnya itu memang benar-benar berfungsi. Jadi suara mesin awal-awal halus, nggak kayak oli sekarang ya. Awal-awal halus, terus kemudian menginjak 1 km suara jadi agak kasar karena ya olinya itu jadi encer. Tapi di kilometer ketiga atau keempat itu suara mesin jadi halus lagi. Halus kemungkinan karena minyak silikonnya itu mulai tercampur lagi. Jadi pergerakan oli membuat antara oli mesin dengan minyak silikonnya jadi nyampur. Ketika minyak silikon sudah nyampur, kekentalan olinya jadi pas. Sayangnya ya, karena warna oli yang sekarang coklat ya, penulis nggak tahu apakah fuel dilutionnya berkurang atau enggak. Nanti nyobanya ya cuma bisa kalau sudah pakai oli yang bening. Tapi yang jelas dengan campuran itu
walau mungkin ada butiran-butiran di olinya, itu halus banget ya, halus. Walau di pemakaian sudah 400 km, bukan 400, sorry, 300 km, itu masih tetap halus. Jarang sekali ada oli yang bisa seperti itu. Cuma memang olinya sudah jadi makin encer, tapi makin encernya karena penurunan kemampuan olinya ya, karena memang penulis pakainya kan ada Prima XP nya, ada Enduro nya, ada apa ya, oli lain lah ya, yang orangi sama Uniloop nya, itu kan juga mengurangi kekuatan cairannya. Oh ya, saat penulis nuang oli bekasnya itu ada kayak apa ya, bagian mungkin kayak glitter tapi bukan glitter. Jadi itu bubuk-bubuknya yang ternyata jadi jauh lebih halus. Jadi bukan glitter, tapi dari bubuk yang nggak bisa larutnya itu ternyata jadi butiran jauh lebih kecil-kecil. Mungkin ya kegerus sama mesin kali ya. Tapi ya entah mengapa tarikan mesin itu enak. Jadi penulis nggak nyangka dengan menggunakan resep itu tarikannya enak, terutama sebelum dicampuri oli samping, karena oli samping kan nambah aditip ya. Nah itu sebelum dicampuri oli samping enak gitu loh, tarikannya enak. Nah sekarang juga halus ya, RPM rendah juga halus. Tadi penulis jalan kecepatan menengah juga halus, konstan kecepatan 70, 60 gitu, halus. Nggak tahu ini bisa tahan berapa lama olinya, tapi kayaknya ada apa ya, ada spesial reaksi khusus, mungkin ada reaksi antara boron dengan minyak silikonnya, stearik acid dengan minyak gorengnya, yang kemudian membuat mesin itu jadi jauh lebih smooth, lebih halus kondisinya. Ini penulis sudah coba cukup kencang ya, walau nggak sampai top speed karena nggak ada kesempatan. Tapi ini wah, mungkin oli-oli bekas penulis mau penulis pakai lagi ya, karena ya secara kekentalan ini sekarang sudah cukup kental lah, nggak terlalu encer. Tapi terutama itu yang penulis terkesan itu adalah engine brake, terus performa. RPM mesin tentu nggak begitu cepat turun, malah sulit ya merasakan. Tapi yang penulis suka itu adalah karena tarikan tidak banyak turun. Jadi kalau biasanya pakai oli samping itu tarikan kan jadi berkurang karena ya aditifnya jadi mengganggu ruang bakar. Nah rupanya kalau stearik acid atau boron itu nggak terlalu mengganggu kerja ruang bakar, nggak terlalu mengganggu ruang bakar ya, jadi kerja mesin masih tetap maksimal, tarikan masih tetap enteng, masih enak, nggak berat.
Ya tentu ini yang harus dicek juga dengan uji 0-100, tapi mestinya nggak terlalu buruk lah nanti 0-100 nya. Tapi yang penulis suka ini licinnya ya, engine brake minim ini, getaran mesin minim ini, jadi mesinnya halus, bahkan saat idling sekalipun mesinnya halus. Nggak nyangka penulis ya, nggak cuma mesinnya halus, shear stability olinya juga meningkat, jadi ini olinya jadi sangat stabil. Jadi walau digeber-geber, walau cukup kencang, suara ngelitiknya berkurang, asak-asaknya minim sekali ya. Mungkin juga kemarin itu ada asak-asak karena ada butiran-butiran itu. Nah sekarang tanpa adanya butiran-butiran jadi halus sekali. Ya ini masih tentu eksperimen lebih lanjut, tapi ya ini kayaknya bakal jadi trik barunya penulis lah. Ya memang minyak silikon itu nggak bisa nyampur ke oli, ketika didiamkan itu bisa. Cuma ketika sudah nyampur ini loh, kok reaksinya jadi sih. Mungkin lihat kayak apa sebelumnya Sunlight ya, sabun cuci piring Sunlight ya, tapi penulis pakai merek Mama Suka. Itu kalau dicampurkan ke oli, dikocok jadi keruh juga, sama seperti hasilnya minyak silikon, kemudian misah juga. Tapi kalau sabun cuci piring Mama Suka itu berbuih ya, ada buih ketika dipanasi. Minyak goreng yang dicampurkan sabun cuci piring juga jadi cepet coklat dibanding yang nggak dicampuri. Sementara itu minyak silikon ketika dipanasi nggak kelihatan ada perubahan ya. Jadi dia lebih tahan panas, mungkin bisa selevel minyak goreng, tapi yang jelas lebih tinggi daripada oli mesin. Tentu ini kita harus hati-hati ya, nggak semua minyak silikon seperti itu, harus kita tes sendiri. Tapi ini untuk sementara penulis puas sekali lah dengan hasil campuran itu ya, campuran minyak goreng, stearik acid, minyak silikon dengan boron. Penulis juga pakainya kan nggak banyak, penulis cuma pakai ya kira-kira totalnya 50 ml. Anggap minyak gorengnya cuma 25 ml, minyak silikonnya cuma 25 ml. Penulis rencana pengen pakai lebih banyak sih minyak silikonnya untuk tahu efeknya bagaimana. Ya tentu ini masih eksperimen ya, kita nggak tahu efek samping apa yang terjadi pada mesin. Yang jelas untuk pembakaran RPM rendah pun normal, konsisten, jadi nggak kayak pakai oli jelek yang membuat RPM rendahnya jadi ada sempat mati-matinya ya, ketika dicampurkan minyak goreng. Jadi olinya jadi meningkat kemungkinan kemampuannya. Olinya juga jadi lebih tahan, lebih shear stable. Mana tarikannya jadi enak, engine brake jadi minim, suara mesin halus, RPM tinggi nggak kehambat. Tapi ini tentu kalau pemakaian di motor ya. Kalau pemakaian di mobil entah nanti gimana hasilnya. Tapi penulis ya pingin juga menerapkan ini pada mobil ya. Nah, nanti mungkin setelah penulis coba-coba lagi. Mana ya wis lah itu aja. Kalau untuk yang pingin niru ya, kalau bisa dicampurnya sendiri-sendiri dulu. Minyak gorengnya dicampurkan stearik acid, stearik acidnya dicampurkan ke minyak goreng,
Kalau minyak gorengnya 50 ml, stearik asidnya ya kira-kira setengah sendok teh. Terus boric asidnya, boronnya, pupuk boronnya juga kira-kira sama. Untuk 50 ml minyak silikon, kalau bisa dicoba dipanasi. Dipanasinya pakai air yang sudah dididihkan ya. Kalau misalnya menggunakan wadah plastik, kalau menggunakan wadah kaca ya boleh langsung direbus, nggak perlu terlalu panas, pakai titik didih air saja cukup. Kalau berlebihan juga malah bikin minyak gorengnya teroksidasi ya, jadi nggak perlu terlalu panas. Terus nanti setelah beberapa lama kan pasti ada yang mengendap. Nah, nggak usah dipakai endapannya, dicampur sisanya, terus itu dipakai di oli mesin. Prosedur agak ribet ya, iya, karena kita harus hati-hati lah ya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kedua ya pemakaian oli mesran kaleng, terus sama ya, campur minyak silikon, stearik acid, boron, minyak jagung, minyak sawit. Di hari kedua ini terasa olinya lebih encer. Encernya ini sepertinya karena shear stability-nya kurang ya. Jadi kayaknya ini olinya encer karena penulis pakai RPM tinggi. Tapi ketika dipakai olinya termasuk stabil. Stabilnya karena bantuannya minyak silikon sepertinya. Asak-asak unik juga ya. Bunyinya bukan asak-asak tapi sing gitu ya. Jadinya ya gak keras asak-asaknya. Mungkin beneran ya bahwa kalau pakai boron itu cocok untuk mesin aluminium. Ya sebenarnya mesin besi juga cocok sih. Mengapa kok disebut cocok pakai aluminium? Ya karena aluminium itu lemah. Kalau pakai boron pelapisnya bisa kuat. Mesin bensin pun ya bakal dapat manfaat boron. Cuma kayaknya boron yang dipakai industri itu nggak bisa dosis banyak sehingga dibatasi. Untuk pemakaian hari kedua ini engine brake-nya malah lebih licin ya. Jadi kayaknya engine brake, bukan engine brake, RPM mesin yang cepat turun itu baru makin licin ya setelah mesin dimatikan. Sepertinya begitu ya. Ini licin banget. Makin lama juga makin licin. Jadi sepertinya ya ada efek pelicinan. Mbuh boronnya, mbuh stearik acid teh, atau mungkin karena minyak silikonnya. Penulis sebelumnya sudah coba boron dan efeknya adalah terasa makin berat. Jadi rupanya kalau boron campur oli mesin itu efeknya beda ya dari kalau boron campur minyak silikon atau ya stearik acidnya ya. Penulis sudah sering pakai minyak silikon, tapi ya nggak pernah kombinasi khusus minyak silikon boron stearik acid. Stearik acid sendirian juga pernah, dan ya penulis nggak ngerasakan makin licin. Kemarin penulis lupa nggak melakukan 0-100. Ya semoga aja hari ini penulis bisa bukan 0-100 tapi top speed ya. Ini yang jelas licin ya, licin. Jadi walau tanpa oli samping licin.
Ya tentu Mesran Super sendiri termasuk oli yang enggak peret ya, enggak terlalu berat, cuma dari bahan olinya aja. Kalau ya karakternya bisa dibilang mirip-mirip dengan Mesran Super yang botol plastik ya, botol yang baru. Iya, ini betul-betul licin. Licin sekali itu kalau sudah 3 kilometer ke atas ya. Ya wes lah. Jadi impresinya positif. Negatifnya menurut penulis salah dari olinya. Jadi oli Mesran kaleng itu emang ya, selain waktu pertama kali pakainya sudah encer, juga share stability-nya juga nggak begitu bagus. Jadi walau sudah tambah minyak silikon, stearik acid, minyak goreng, dan boron, tetap aja cuma efeknya jadi jauh berkurang menurut penulis seperti itu. Ya ini masih harus dikonfirmasi dengan uji selanjutnya ya. Penulis sendiri sebenarnya ingin nyoba tanpa campuran apa-apa untuk pertama, tapi lihat olinya sudah kondisi buruk mulai dari awal, daripada eman-eman nggak kepake, ya wes penulis tambahi aditif ya. Mungkin kalau berikutnya kondisi olinya nggak buruk, penulis nggak pakai aditif untuk berikutnya. Kita lihat seberapa peretnya, seberapa nggak licin engine brake-nya, karena ini licin banget. Licinnya rasanya kok lebih licin daripada ketika pakai Sado SGR. Tentu nggak ada aditif aftermarket lain yang bisa ngalahkan ya. Habis dipakai kecepatan tinggi masih licin ya, penulis nggak merasa ada hambatan, malah rasanya kok di RPM tinggi juga licin. Jadi aditifnya entah yang boron entah stearik acidnya bisa membantu kalau untuk pemakaian di motor RPM tinggi. Tadi agak sulit mungkin ya karena pakai sileknya yang 1,8, jadi di atas 110 masih kurang lega. Makanya penulis ingin nyoba cari yang diameter 2 cm, kayaknya itu lebih pas untuk top speednya motor penulis ini. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.